Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Asep Suraman Sulaiman. Saya dari kelas I20F. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang merakit PC ya, tugas merakit PC. Oke, hal yang harus diperhatikan, persiapan alat dan juga bahan, terus ada tahap perakitan. Oke, kita mulai. Keamanan keselamatan kerja. Nah, sebelum merakit PC, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan ya. Di antaranya adalah hindari merakit dalam keadaan berkeringat karena kemungkinan keringat akan menetes ke peralatan yang sedang kita rakit tanpa kita ketahui. Lalu saat kita menyalakan power supply, maka terjadilah hubungan pendek dan merusak hasil rakitan kita. Yang kedua, hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada termasuk chipset. Nah, karena dikhawatirkan adanya listrik statis yang dimiliki tubuh kita akan merusak komponen tersebut. Nah, untuk mencegah hal ini, kita harus menggroundkan tubuh kita dengan cara memegang casing saat power dihidupkan. Nah, terus yang ketiga, pada setiap tahap perakitan sebelum menambahkan komponen yang baru, power supply harus dimatikan. Memasang komponen pada saat power supply hidup akan merusak komponen yang akan dipasang dan komponen lainnya gitu. Terus yang keempat, jangan lupa menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum memulai perakitan. Agar seluruh kegiatan perakitan tidak terhambat pada kemungkinan kurangnya peralatan yang ada gitu. Terus yang kelima, hindari pemasangan komponen hard disk dengan kasar karena dapat merusak hard disk tersebut ya. Jadi harus lembut, pelan-pelan ya, hati-hati. Alat dan bahan. Nah, untuk merakit PC, alat dan bahan yang dibutuhkan ada obeng plus ya, terus yang kedua ada obeng minus, capit buaya ya atau tang, multimeter, multitester, terus genset, terus ada gelang antistatik ya. Nah, bahannya ada motherboard. Motherboard ini adalah papan induk atau papan rangkaian utama pada komputer. Nah, yang berisi rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pusat pengolahan. Nah, ini gambar dari motherboard tersebut ya. Atau papan serangkaian utama pada komputer gitu. Terus yang kedua ada prosesor. Nah, prosesor ini adalah komponen komputer yang paling utama. Nah, karena saat menentukan baik buruknya kinerja komputer ya, atau prosesor ini bisa disebut sebagai otak ya, otak komputer tersebut. Prosesor berfungsi sebagai pengolah data di dalam sistem komputer. Terus yang ketiga ada kipas ya. Nah, seperti gambar ini. Kipas adalah pendingin prosesor dan komponen yang lain karena suhu di prosesor sangat panas sekali. Nah, karena suhu di prosesor itu terbilang cukup panas, jadi perlu adanya pemasangan kipas gitu. Terus yang keempat ada hard disk. Tak asing dengan kata hard disk. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi jaringan magnetis ya, berfungsi sebagai penyimpanan data untuk dapat meningkatkan kinerja komputer. Ini hard disk ya, bisa dilihat. Terus ada RAM atau memori. RAM, Random Access Memory, adalah internal memory yang berfungsi sebagai menyimpan data ya. Tidak heran lagi sama RAM gitu. Terus ada FDD ya, atau floppy disk drive. Adalah sebuah perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menghubungkan perpindahan data, pembacaan data, atau penulisan data dari PC ke dalam sebuah disket ya. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya. Terus ada CD atau DVD drive untuk istilahnya menonton film ya, atau yang lainnya.
adalah sebuah perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menghubungkan data, perpindahan data, pembacaan data, atau penulisan data dari PC ke dalam sebuah CD atau kaset. Terus yang kedelapan adalah kartu grafis atau VGA card ya, atau video graphic adapter. Adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau bermain permainan video diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Terus yang ketiga adalah sound card. Adalah sebuah perangkat yang berbentuk lempengan PSB dan mampu mengolah serta menghasilkan suara. Nah, sound card ini berfungsi untuk menunjang fungsi suara dalam PC multimedia gitu, untuk suaranya. Terus yang ke-10 adalah power supply. Nah, power supply adalah sebuah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengalirkan listrik ke setiap bagian komputer agar komputer dapat menyala gitu. Mesin ya, power supply itu. Terus ada casing ya, keyboard dan mouse dan juga monitor. Nah, seperti gambar ini. Nah, dalam memulai tahap perakitan, yang pertama letakkan motherboard pada tempat yang datar dan jangan lupa beri alas dengan permukaan yang lembut agar motherboard tidak tergores atau putus jalur komponennya gitu. Jadi yang pertama kita letakkan motherboard pada suatu tempat yang datar dan juga jangan lupa diberi alas dengan permukaan yang lembut. Nah, supaya motherboard itu tidak dapat tergores atau putus jalur komponennya gitu. Terus lanjut yang kedua pemasangan prosesor pada motherboard gitu. Yang pertama motherboard, terus yang kedua ada pemasangan prosesor pada motherboard itu. Nah, pemasangan prosesor diusahakan di luar casing agar memudahkan dalam pemasangan prosesor tersebut. Nah, pemasangan prosesor ini disesuaikan dengan jenis prosesor dan motherboard yang digunakan gitu. Pemasangan prosesor diusahakan di luar casing ya, jangan di dalamnya agar memudahkan dalam pemasangan prosesor itu. Terus yang ketiga, setelah prosesor terpasang, kemudian lakukan pemasangan kipas gitu di dalam prosesor tersebut supaya tidak terlalu panas gitu karena ditambahin kipas. Terus yang keempat, pasang RAM pada slot RAM yang tersedia pada motherboard. Nah, pemasangan RAM ini pada slot yang harus mengikuti aturan karena apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan dapat membuat RAM dan motherboard rusak atau terbakar gitu. Terus yang kelima, siapkan casing ya untuk pemasangan semua komponen yang sudah disediakan gitu. Nah, setelah menyiapkan casing, pasanglah satu daya atau power supply seperti gambar di bawah ini gitu. Terus yang ketujuh, setelah itu masukkan motherboard pada casing secara perlahan agar motherboard tidak rusak. Pada saat pemasangan motherboard, perlihatkan konektor mouse, keyboard, serial, VGA, dan sound agar terpasang dengan panel yang terdapat pada casing dengan benar. Jadi harus teliti intinya mah. Dari mulai pemasangan motherboard, prosesor gitu, kipas, memperhatikan koneksi mouse gitu, keyboard, serial, VGA, dan sound juga harus benar gitu. Terus yang kedelapan, kemudian buatlah motherboard dengan dudukannya agar kuat dan tidak goyang. Harus kokoh, kuat. Yang 9, di contoh ini kita menggunakan motherboard yang sudah dilengkapi dengan VGA, sound card, dan LAN card yang sudah menjadi satu dalam motherboard gitu. Nah, komponen yang sudah menjadi satu dalam motherboard disebut dengan komponen onboard gitu. Terus yang ke-10, setelah itu pasanglah CD-ROM. Nah, pada rak yang terdapat pada casing dengan cara memasukkannya dari depan. Nah, kemudian buatlah CD-ROM yang telah dipasang tadi dengan raknya agar tidak goncang. Terus kemudian pasangkan kabel power dan kabel data atau kabel atas CD-ROM pada motherboard gitu. Terus yang ke-12, pasanglah hard disk pada rak yang terdapat pada casing.
Oke, lanjut yang ke-12, pasanglah hard disk pada rak yang terdapat pada casing dengan perlahan agar hard disk tidak terbentur. Nah, karena komponen hard disk ini sangat rawan terhadap guncangan, kemudian baut dengan kencang agar tidak goyang gitu. Nah, yang ke-13, setelah hard disk terpasang, kemudian pasanglah kabel data atau kabel ATA hard disk pada motherboard dan pada hard disk itu sendiri. Nah, kita setelah hard disk terpasang, nah kita perlu nih pasang kabel data atau ATA hard disknya pada motherboard, pada hard disk itu sendiri ya. Jadi harus terpasang rapi gitu. Terus yang ke-14, pasang konektor power supply pada tempatnya pada konektor yang terdapat di motherboard. Nah, perhatikan gambar ini ya. Jika pemasangan ini salah, maka akan mengakibatkan kerusakan yang fatal pada motherboard gitu. Jadi harus benar gitu. Jangan intinya mah harus rapi lah. Terus yang ke-15, kemudian tancapkan konektor power, restar, HDD LUT, power LUT, dan lain-lain pada konektor yang terdapat di motherboard. Nah, seperti gambar ini ya. Terus setelah kita selesai merakit semua komponen, maka perakitan tersebut harus kita uji apakah perakitan ini berhasil atau tidaknya. Nah, dengan cara menghidupkan komputer, bila komputer dapat booting, maka perakitan berhasil. Nah, kalau bila tidak dapat booting, nah berarti komputer ini perakitannya belum sempurna ya, belum selesai. Nah, maka harus disempurnakan bila ingin menginstal sistem operasi. Nah, cara menyempurnakannya dengan cara cek kembali semua komponen yang telah dipasang gitu. Jadi diulang lagi apa yang salahnya gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan tentang perakitan PC ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.